naik kuda pakai pelana, kuda berlari lalu terjatuh. Nama saya Leni Marlina, calon guru penggerak angkatan 7. Semangat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina Sitorus SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 yang telah kami pelajari di kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7. Diseminasi ini akan berjalan selama lebih kurang 1 jam. Mohon Bapak Ibu semuanya sudi untuk mengikutinya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, maka kita akan mendengarkan kata pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7, Ibu Rahmawati, Dr. Anda Rahmawati. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini di sini untuk menyaksikan Bu Leni sebagai guru penggerak yang akan melaksanakan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang sama-sama kita hormati guru hebat kita Ibu Leni, calon guru penggerak, yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita sebagai pendidik untuk merubah paradigma baru dalam menciptakan pelajar profil Pancasila. Jadi hari ini Bu Leni akan menjelaskan tentang bagaimana budaya positif tersebut, yang mana selama ini kita hanya melakukan kepada siswa kita untuk mematuhi disiplin dengan peraturan-peraturan yang sudah kita tetapkan, dan jika mereka melakukan pelanggaran atas peraturan tersebut, maka akan ada yang disebut dengan hukuman. Nah, untuk paradigma baru ini kita akan merubah mindset kita beserta siswa kita bahwa budaya positif untuk menciptakan disiplin positif itu tidak dari adanya peraturan-peraturan maupun tata tertib yang ada, tetapi kita memberdayakan agar disiplin itu datang dari dalam diri siswa tersebut. Jadi kalau datang dari diri siswa tersebut, maka dia akan mempunyai konsekuensi yang sudah disepakati jika mereka tidak disiplin dengan apa yang sudah disepakati. Jadi datangnya dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar nanti jika melanggar itu dibunyikan hukuman, ya. Tapi kalau dari dalam, insya Allah akan dibunyikan dengan konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas. Barangkali itu seperti itu ya Bu Leni ya. Nah, hari ini marilah kita sama-sama mempelajari lebih jauh lagi bagaimana dalam penerapan
disiplin positif tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, bisa dipahami, dan mudah-mudahan juga nanti akan diamalkan di dalam kita mendidik anak-anak kita menuju siswa yang berkarakter, siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi. Demikian mungkin, terlebih dahulu kurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu buat kata sambutannya yang sudah membuka kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu, kita bentar akan masuk ke materi. Oke, baik Bapak Ibu, itu foto saya udah kenal semua ya. Berikutnya ini adalah fasilitator saya, Ibu Melianti Ibrahim SPDMM. Sementara pengajar praktik saya itu adalah Pak Lukman Hakim Al-Khairi. Kenal nggak dengan Bapak ini? Beliau adalah guru IPA SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Jadi kalau kita mengikuti calon guru penggerak, kita didampingi oleh 2 orang, 1 fasilitator dan 1 pengajar praktik. Berikutnya saya pantun dulu, kalau Tuhan nggak kepekan, singgah sebentar tepi perigi. Dengan semangat kami mulaikan presentasi kami sesaat lagi. Nah, ini adalah budaya positif. Budaya positif ini yang akan kita lakukan di sekolah, ya, Bapak Ibu. Budaya positif ini termasuklah di sini ada beberapa, yaitu perubahan paradigma belajar yang pertama, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Sebelumnya kita mengenal dulu ya, apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Jadi dia pembiasaan yang kita biasakan kepada siswa-siswa kita. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Inilah yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah. Semuanya itu harus berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Itu kritis tuntutan dari salah satu dimensi profil Pancasila ya. Penuh hormat berarti dan bertanggung jawab, termasuk di situ dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, inilah pengertian dari budaya positif. Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 1991, beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau kemajuan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Karena apa? Karena tadi melihat bahwa kebutuhannya sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita mau berubah dari posisi yang kiri ke kanan.
Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu benar nggak Bapak Ibu? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Makanya tadi dikatakan, ubahlah pandangan Anda tentang dunia. Kemudian, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak melakukan hal yang buruk, kamu salah. Semua salah. Yang dilakukan anak itu yang menurut kehendak kita salah. Padahal pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan anak itu suka ganggu kawannya, ada tujuannya dia. Nah, berikutnya, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jangan melakukan hal seperti itu. Ya, kita harus pada teori kontrol. Kitalah yang mengontrol diri kita. Makanya banyak anak-anak yang gagal karena orang tuanya memaksakan. Kamu harus kuliah jurusan ini, kamu harus masuk ini. Ya, kita mengontrol anak kita karena merasa kita. Ambil keramik dibuat guci, kaca pecah, terkena dahi. Disiplin positif sebagai kunci, mendidik anak tanpa memarahi. Terpikir atau terbayang di benak ibu. Datang tepat waktu. Berarti tertib. Oke, Bu Ermina ada lagi? Terarah. Oke, terima kasih. Nah, coba kita lihat. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, apa itu kata disiplin? Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, terkadang kita mendisiplinkan anak, tapi kita nggak tahu ternyata anak itu merasa tidak nyaman. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya haruslah pada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal ini sama dengan motivasi intrinsik, berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita disiplin karena diri kita yang mau, bukan orang lain. Bapak Ibu, ini sudah hampir tidak pernah lagi kita lakukan ya karena kondisi COVID. Nah, mari sekarang kita lakukan sambil kita mendisiplinkan anak, rambutnya, kukunya, pakaiannya, ya. Tuh. Berikutnya yang ini tadi. Jadi diharapkan anak-anak kita nanti sudah memiliki motivasi intrinsik. Lihat sampah mereka langsung ambil, kita nggak capek suruh-suruh lagi. Cuma ini memerlukan proses atau waktu yang panjang ya. Berikutnya kita masuk ke materi yang ketiga, motivasi perilaku manusia.
Mari kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku selama ini, atau mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah karena dorongan dari lingkungan atau orang lain, atau demi menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kan sering kita kan, udahlah buat aja daripada nanti dikali-kali terus gak nyaman, ya kan? RPP ibu mana? Penilaian ibu mana? Buat aja lah. Jadi motivasi kita itu menghindari rasa ketidaknyamanan. Ada juga motivasi manusia melakukan sesuatu itu adalah untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ada juga untuk mendapatkan hadiah atau uang. Kita ikut lomba apa ya? Misalkan lomba guru berprestasi, lihat hadiahnya. Jadi motivasinya yaitu untuk mendapatkan hadiah atau uang. Ada juga untuk mendapatkan senyuman. Nah, sekarang Bapak Ibu, kira-kira apa motivasi kita melakukan sesuatu? Apakah ada di antara yang 5 ini atau ada yang lain? Ada Bapak Ibu? Oh, nggak mau deh. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang nomor berapa? Kalau ingin mendapatkan senyuman ya tentu lah ya. Mendapatkan hadiah. Oke. Bukan, tadi poin-poinnya. Ada 5 tadi. Ada 5 tadi. Balik ke belakang ya. Baik. Dia ada yang kenyamanan. Ada kenyamanan. Ada yang dorongan. Ada yang dorongan. Dapat apa yang kita mau. Nih, ada 5. Kira-kira atau semua ini pernah kita lakukan? Menghindari rasa sakit, kira-kira pernah enggak? Kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit. Daripada dibina, maksudnya Kayaknya lebih sering kalau saya nomor 3, mendapatkan apa yang kita mau. Kadang juga kita ingin mendapatkan senyuman. Kalau mendapatkan hadiah atau uang itu sekali-sekali ya. Kira-kira itu. Mungkin atau ada yang lain ya. Oke, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, motivasi perilaku manusia ada 3, yang psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Ya, berikutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sering kita melakukan sesuatu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berikutnya, ini kayaknya ada kesalahan ya. Diabaikan aja. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita fokus pada poin yang ketiga. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya? Bukan apa yang akan saya dapatkan. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini itu. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif
karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang terbaik dari poin 1, 2, 3? 3. Nah, kita sebagai guru di posisi 3, demikian juga dengan siswa kita. Jadi disiplin itu harus berasal dari intrinsik, dari dalam diri kita, karena kita yakin mau melakukannya. Maka itu kita sebagai wali kelas di kelas dituntut nanti melakukan keyakinan kelas. Ya, ada beberapa kelas yang sudah melakukannya. Tadi ini sudah terjawab ya Bapak Ibu, poin 3 ya. Dia agak macet-macet. Berikutnya kita masuk hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana, berarti dia refleks. Ada kejadian kita langsung menghukum, atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman tersebut. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, dari kita saja, pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian murid akan disakiti oleh suatu atau kata-kata. Nah, sekarang kita lihat konsekuensi, sehingga kita nanti bisa membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Nah, kalau biasanya kita masuk di awal tahun ajaran baru, kita buat namanya kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Kesepakatan itu biasanya untuk siswa dengan guru mapel. Tapi kalau per kelas itu namanya keyakinan kelas. Kalau per sekolah itu namanya keyakinan sekolah. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah, misalkan apa konsekuensinya jika kamu tidak membuat PR? Tapi konsekuensi ini harus berhubungan dengan tindakan yang tidak dia lakukan. Jangan membuat PR, dia nggak buat PR terus kita suruh dia lari-lari, nggak ada hubungannya. Apakah kalau sudah dia lari-lari nanti selesai PR-nya? Belum tentu. Nah, seperti itu. Ada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tapi kalau hukuman dengan jangka waktu panjang, bahkan bisa membekas. Ya, saya ingat dulu waktu di SMP nggak bisa mengubah not angka menjadi not balok. Itu guru kami sampai kami gelar ibu guru lipstick gratis. Jadi mulut kita tuh digoyong dia kayak gitu. Nah, itu masih membekas dalam diri saya. Jadi hal demikian mari kita kurangi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian kita lihat nih, ada masalah berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita lihat. Ya, baik ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik. Yang poin 3, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Yang lain? Kehilangan 10 menit jam istirahat. Maksudnya jam istirahatnya hilang 10 menit karena dia harus mengerjakan tugas. Jadi dia selama 10 menit, dia kehilangan 10 menit istirahatnya. Konsekuensi, mari kita lihat. Ya, benar. Oke, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat.
Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, mari kita lihat. Ya, konsekuensi. Ya, karena dia mencederai. Dia tadi tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Dia di situ tidak ada hukuman, hanya tidak diizinkan bermain. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, berarti ini hukuman di fisik ya. Tadi kan hukuman bisa fisik, bisa psikis. Oke, Bapak Ibu, kayaknya sudah cukup jelas ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kira-kira dari dua hal ini mana yang terbaik Bapak Ibu? Hukumankah atau konsekuensi? Konsekuensi. Tapi ingat tadi konsekuensi murid atau siswa juga masih tersakiti dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan hukuman dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ada lagi istilah restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah restitusi? Kalau belum, kita lihat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi nanti kalau murid kita buat masalah, dia yang mencari solusinya, bukan kita. Kemudian restitusi juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Charles Goshen. Nih, ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, restitusi adalah memperbaiki hubungan. Jadi misalkan anak berkelahi dengan temannya, hubungan mereka kita perbaiki, yaitu melalui restitusi. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kamu akan menjadi orang seperti apa kalau kamu nanti akan kita lihat pada segitiga restitusi ada. Jadi kita yang menanyakan akan seperti apa kamu. Jadi nggak ada kita melakukan pemaksaan pada restitusi. Berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita tanya kepada anak, apa yang kamu lakukan itu menurut kamu benar tidak? Dia menilai benar atau tidaknya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi akan menguatkan. Restitusi mengembalikan anak yang salah pada kelompoknya, bukan malah menyudutkan dia dan menyalahkan dia. Kita masuk ke 5 kebutuhan dasar. Ini poin 4 kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar. Tadi saya mengatakan kalau anak berbuat sesuatu yang kita anggap salah, berarti itu dia punya tujuan. Jadi kita melihat kebutuhan dasar apa yang dia tidak miliki sehingga dia melakukan sesuatu itu.
Kita lihat kasus ini, ya ibu-ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Kasih, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya, maksudnya kepada Ibu Ambar, dan mengeluhkan kalau si Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka. Itu caranya dengan paksa. Jadi kita nggak langsung bilang si Doni terus saja minta makanan kawannya. Kamu tahu nggak itu salah? Jangan nyerocos. Harusnya ini dua pertanyaan ini yang harus kita lakukan. Ya, apa yang akan kita lakukan terhadap si Doni? Kemudian kenapa si Doni melakukan hal itu? Ya baik, Bu Susi. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada orang yang ingin menguasai orang lain. Jadi dia di situ sudah memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan. Kemudian kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada di anak SD, dia berusaha memakai pitanya yang baru, ya pita baru. Dia menunjukkan sama ibu gurunya, tapi dia dicueki sama gurunya. Terus dia dibilang apa? Ibu tidak mau menegur saya, padahal saya sudah memakai pita saya yang baru saya beli. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada anak itu? Tujuan dia tadi memakai pita baru yang dia beli itu agar dilihat gurunya gitu. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi itulah ibu-ibu, ketika anak-anak didik kita melakukan sesuatu, itu ada tujuannya. Mereka ingin memenuhi 1 atau lebih dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Mudah-mudahan setelah belajar mempelajari materi ini, kita bisa pikiran kita terbuka. Kita selidiki dulu. Ibu-ibu, kita lanjut kepada materi yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Ketika saya berkeliling ke kelas-kelas, itu khususnya kelas 7, wali-wali kelas 7 sudah banyak membuat keyakinan kelas di kelas-kelasnya sendiri. Nah, perlu juga kita ketahui bahwasanya keyakinan kelas ini sangat penting, karena ini nanti muaranya ketika kita melakukan restitusi, ya. Ada nanti kita tanya, menurut kamu apa keyakinan yang sudah kamu tidak langgar gitu? Menurut kamu itu benar enggak? Jadi kita mau memperbaiki, tadi kan restitusi, memperbaiki kesalahan anak itu berdasarkan keyakinan kelasnya masing-masing. Ya, keyakinan kelas itu cara membuatnya yaitu yang pertama, dia jangan setiap kalimatnya harus bernilai positif. Tidak ada kata-kata yang bernilai negatif. Jadi nanti anak masing-masing membuat keyakinannya masing-masing, kemudian kita tempelkan di papan tulis, kita kumpulkan, tidak kita tempelkan, kita kumpulkan dulu mana yang kira-kira poinnya. Misalkan menyelesaikan PR
dapat pada waktu, hadir pada tepat waktu, itu kan mengarah kepada disiplin, ya kan? Jadi kita lakukan seperti itu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat tidak usah terlalu banyak, karena ini nanti harus diingat oleh peserta didik kita. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, kita tanya keyakinan kelas mana yang tidak kamu lakukan, ya. Kemudian keyakinan kelas dibuat di dalam bentuk boleh dia kertas posit, tahu ya kertas posit yang bisa ditempel warna-warni itu, kemudian ditempelkan di karton baru dipajang di kelas supaya setiap orang bisa melihat dan setiap orang bisa membaca, ya. Mau kertas origami boleh, mau karton biasa juga boleh. Itu mengenai keyakinan kelas. Berikutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ya, ini 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yaitu satu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Di sini ada video tentang posisi kontrol penghukum. Mari kita saksikan ibu-ibu yang dikatakan oleh guru ketika siswanya terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana. Ya, baik Ibu, itu adalah posisi penghukum. Kira-kira ada nggak di antara kita yang pernah melakukan hal demikian? Ada lah. Ada ya. Tapi setelah tahu kan tidak gitu. Ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Baik, selanjutnya posisi sebagai teman. Ya, Bapak Ibu, posisi sebagai teman. Bagaimana? Apa kata-kata yang gurunya sebutkan? Naren, Tetap sama ya. Posisi teman. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berikutnya posisi pemantau. Nanti kita bisa melihat posisi mana yang terbaik. Masih dengan si Naren. Ada Baji. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita Tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, yang terakhir yaitu posisi manajer. Oh, bentar. Belum ya. Ya, itu belum diganti pembawa rasa bersalahnya. Ini manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Ibu, kita sudah menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol. Kira-kira posisi mana yang pernah kita lakukan? Yang sudah pernah kita lakukan? Mohon Ibu tanggapannya. Mic-nya tadi mana? Posisi mana yang sudah pernah kita lakukan selama kita mengajar? Walaupun tidak di SMP 7, di sekolah yang lain. Satu dan dua. Berarti posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Karena begini, ya kalau ini kesepakatan kelas dulu kita tadi. Kalau dilihat di kesepakatan kelas ini kayaknya lebih mendekatinya kepada SD. Karena SD ini dia satu guru saya, ya kan? Sementara kayak kita SMP ini 10 mapel, 10 lah gurunya. Nah, kesepakatan kelas yang telah dibuat, kenyataan di kejadian yang kenyataan sebenarnya, umpamanya nih guru agama masuk, ada anak yang mungkin dia berkesepakatan saya akan keluarkan baju di kelas, ada hukum. Mungkin pas saya masuk, saya kurang memperdulikan kesepakatan, ada yang saya bilangkan. Mungkin si tiba bahasa Inggris masuk, ibunya umpamanya dia ambil kesepakatan itu. Tapi kalau dilihat dari yang SMP kayaknya lebih cenderung dia ke wali kelasnya dengan si anak. Mungkin guru yang lain nggak ambil pusing lah gitu. Pokoknya aku ngajar. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Makanya kadang dengan teori-teori yang sekian oke, memang bagus saya akui. Kemudian yang kesepakatan tadi. Ini karena anak satu anak Bu ya. Ini 1.400 anak yang anak ini kan termasuk kami contohkan lah di sekolah lama 400 anak. Itu yang terlambat itu ada sekitar 15-10 anak sekian persen. Nah ditanya satu-satu tuh rasanya kenapa kau terlambat si A? Ada yang seperti yang posisi nomor 5 tadi, untuk 10, 15 atau 20 anak itu rasanya, tapi kalau sudah marah memang salah ya. Kalau menurut saya hukuman itu salah. Kenapa kalian terlambat? Ada kalian itu berarti kan semua mereka tertunduk. Tapi kenapa kami terlambatnya? Ada selesai kau masuk ya, tanya lagi. Itu subuh juga itu. Sementara kita ngajar juga. Nah kejadian-kejadian kadang antara teori dengan kenyataan di lapangan itu kadang itu yang menjadi perlawanan. Kita berusaha loh untuk yang terbaik supaya anak ya salah kalau hukuman itu memang apapun bentuknya hukuman memang tidak dibolehkan. Apapun sanksi nggak apa-apa, tapi hukuman itu kan lebih detiknya memberatkan anak. Kita yang menjadi power nih, kau harus nurut loh. Nah gitu. Tapi kenyataan di lapangan itulah yang terjadi. Cuman kalau memang kesepakatan, maaf bicaranya, karena anakku ada guru yang terlambat gimana? Itu pernah bertanya. Ya kita tentu bisa jawab. Ingat, kalau kamu tidak ada yang kamu beresi di rumah, kalau ibu gurumu ada terlambat 1-2 orang, mungkin pada saat itu dia memberesi. Inilah anaknya nak dikasihkan ini, nah anaknya diantar ke sekolahnya, itu ada jawaban kita. Kadang jujur anak memperhatikan itu. Nah ini jadi satu beban juga sama kita kan. Nah jadi maksud saya itu, ya alhamdulillah kalau ibu udah kasih, jujur saya pribadi karena
saya di lapangan ini menghargai anak aja itu udah kayaknya udah makanan gitu loh. Ya mudah-mudahan ini ke depan ini pembelajaran untuk saya pribadi. Insya Allah lah kita bisa, intinya kita sama-sama ayo. Tapi kalau dilihat dari ini Bu, lebih cenderungnya ke SD kayaknya, lebih apa, untuk satu guru gitu. Ya Bu ya, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Susi. Ada lagi Bu Ibu? Ya memang ya itulah namanya, semuanya juga butuh proses ya. Ketika kita menghadapi banyaknya siswa kita, tapi ini juga tuntutan dari kurikulum Merdeka. Ya kita lakukanlah semampu yang bisa kita lakukan. Nah saya juga nggak munafik, saya juga pernah melakukan sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Saya pikir kalau saya bisa dekat dengan anak itu udah bagus, ternyata tidak. Ya seperti tadi naren kan seperti itu. Nah kemudian jadi 5 posisi kontrol itu yang terbaik adalah posisi yang terakhir, yaitu manajer. Kalaupun kita belum bisa melakukan menjadi posisi manajer, minimal kita bisa sebagai pemantau. Itulah gunanya catatan-catatan yang dibagikan oleh Ibu Kurikulum kita. Kejadian-kejadian apa yang dilakukan siswa kita boleh kita catat di buku kasus kita masing-masing. Kalau kita belum bisa melakukan posisi manajer, minimal sebagai posisi pemantau. Empek-empek bentuknya lenjer, beli di malam hari memakai senter. Guru berperan sebagai manajer, membimbing murid membangun karakter. Oke, Bapak Ibu, kita masuk yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas apa itu restitusi, yaitu mengembalikan anak kepada kelompoknya. Ya, dalam restitusi ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Jadi kita harus mengubah identitas anak yang gagal menjadi orang yang sukses. Hal itu bisa kita lakukan dengan memberikan kata-kata, gak apa-apa nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu setelah kita menstabilkan identitas dia, baru kita melakukan validasi tindakan, yaitu menanyakan. Apa yang kita tanyakan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau dia bertengkar dengan temannya, kira-kira alasan kamu bertengkar dengan dia apa? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Setelah 2 hal di atas selesai kita lakukan, baru kita menanyakan keyakinan. Itu gunanya dari keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Apa kata-kata yang bisa kita katakan? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan lain sebagainya. Nah di sini Ibu, saya ada melakukan segitiga restitusi terhadap siswa. Mari kita dengarkan.
memvalidasi tindakan. Itulah dia segitiga restitusi yang kita lakukan, ya. Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi data, kemudian kita menyanyikan keyakinan. Tadi kan ditanyakan, menurut kamu akan menjadi orang seperti apa? Jadi kita yang bertanya kepada anak, sehingga anak itu bukan kita paksa, tetapi dia yang menemukan sendiri apa kesalahan dia dan dia mau menjadi seperti apa. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang mau ditanggapi? Gak ada? Baiklah, terima kasih ibu-ibu semuanya yang sudah sudi hadir mendengarkan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Pakai kemeja dan juga dasi. Ambil kain, jadikan bahan. Dengan segitiga restitusi, murid belajar perbaiki kesalahan. Mentari pagi begitu hangat, pagi hilang begitu cepat. Bapak Ibu calon guru penggerak tetap semangat, semoga ilmunya bermanfaat. Semboyan Tutwuri Handayani, buah karya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menjadi guru bukanlah hanya sekedar profesi, tapi ibarat petani dengan benihnya. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa oleh-olehnya. Untuk mewujudkan merdeka belajar, profil pelajar Pancasila muaranya. Jika ada tumpukan jerami, mari disusun lalu diikat. Demikian presentasi kami. Semoga jadi
ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suamiati. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMP Negeri Nutina. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Leni Marina SPD. Setelah mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Leni, saya mengetahui bahwa ada 5 posisi kontrol, yaitu 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau, 5. Posisi manajer. Dari kelima ini yang terbaik posisi adalah posisi manajer. Itu yang kami dapat setelah mengikuti diseminasi oleh Ibu Leni Marina. Sekian dari saya pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.